Shalom, selamat Natal buat saudara semuanya. Saya percaya pagi hari ini adalah pagi yang indah, kita merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Siapkan hati saudara untuk menerima berkat firman Tuhan, yang saya percaya adalah firman Tuhan akan membuat kita semuanya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kristus akan lahir di dalam hati kita semuanya. Saya akan mengawali firman Tuhan dengan sebuah buku yang beberapa waktu yang lalu saya menemukan, dan ada hal yang menarik tentang buku ini. Buku ini ditulis oleh David Mattingly dan bukunya berjudul Imperialism, Power and Identity. Jadi buku ini menulis tentang raja-raja dunia yang pernah menguasai dunia. Raja-raja yang pernah dicatat oleh sejarah dengan kekuasaan yang cukup besar. Kalau Anda mengenal Roman Empire atau Imperium Romawi dengan Julius Caesar, Anda mungkin juga pernah mendengar raja yang sangat terkenal, Alexander Agung, yaitu Raja Makedonia, menguasai hampir seluruh wilayah Timur Tengah pada waktu itu. Anda juga mungkin pernah mendengar Raja Genghis Khan, yaitu Imperium Mongolia. Lalu kemudian masih ada dicatat oleh raja-raja yang lain. Raja Darius misalnya di era Persia. Kemudian Raja Nebukadnezar di era Babilonia. Ini raja-raja yang menguasai wilayah yang cukup besar dan menguasai era yang cukup panjang. Tetapi saudara, di antara raja-raja yang pernah dicatat dalam sejarah, baik Raja Darius, Nebukadnezar, Genghis Khan, atau mungkin Alexander Agung, masih ada satu raja yang kekuasaannya melebihi itu semuanya. Kalau mereka hanya menguasai Asia, kalau mereka hanya menguasai Timur Tengah, kalau mereka hanya menguasai Persia dan sekitarnya, tetapi raja ini menguasai dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, bahkan menguasai seluruh bumi. Dia adalah Tuhan kita, Yesus Kristus, Sang Raja kemuliaan. Katakan amin. Sebab gelar raja itu bukan diberikan oleh dirinya sendiri. Kebanyakan raja mengangkat dirinya sebagai raja, tetapi yang ini beda. Bahwa kehadiran Tuhan Yesus sebagai Raja kemuliaan bahkan sudah dinubuatkan saudara. Ratusan tahun sebelum Yesus lahir. Daud di dalam Mazmurnya menubuatkan bahwa akan tiba waktunya Raja kemuliaan itu datang. Siapa? Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu kemudian ketika Anda membaca Yesaya pasal yang ke-9, itu adalah nubuatan tentang Raja yang akan datang. Alkitab menulis seperti ini, akan lahir seorang anak yang mana memiliki banyak gelar, penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Yesus Kristus adalah Raja. Bahkan di dalam peristiwa kelahiran Yesus, Anda mendengar satu kisah tentang orang Majus. Orang Majus yang datang dari timur, datang dari negeri yang cukup jauh, datang ke Yerusalem, dan dia menjumpai Raja Herodes dan bertanya, kami datang dari timur hendak menjumpai Raja yang sedang dilahirkan. Bahkan orang Majus pun mengakui bahwa Yesus adalah Raja. Dan sungguh Yesus kita adalah Raja di atas segala raja. Kekuasaannya tidak hanya di bagian-bagian tertentu di bumi ini, tetapi seluruh bumi. Kekuasaannya tidak hanya 1-2 tahun, 1 abad, 2 abad, tetapi sampai hari ini Kristus menjadi Raja. Bahkan dia memerintah di dalam hidup kita. Dan Yesus akan menjadi Raja untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Itu sebabnya hari ini tema Natal kita adalah Glorious King, Raja kemuliaan. Saya berdoa Raja kemuliaan itu lahir di dalam hidup kita. Dan ketika Kristus lahir dalam hidup kita, percayalah hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Berkat Natal yang saya ingin sampaikan kepada saudara semuanya, mari kita awali dengan Mazmur pasal yang ke-24. Mari kita membaca ayat yang ke-7.
Hari ini ada 3 pesan Natal tentang Raja Kemuliaan, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Mazmur 24 ayat yang ke-7. Mari kita baca ayat ini bersama-sama dengan suara yang keras dalam hitungan 3, 2, 3. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Ini merupakan nubuatan tentang kelahiran Yesus. Ini merupakan nubuatan tentang satu kali kelak ada raja, bukan raja biasa, bukan manusia biasa, tetapi raja di atas segala raja yang akan datang, yang akan lahir, dan hidupnya akan mengubah sejarah umat manusia. Ada 3 pesan Natal yang akan kita pelajari pagi hari ini. Kalau kita berbicara tentang Raja Kemuliaan, kalau kita berbicara tentang kemuliaan, maka kita harus tahu bahwa kemuliaan tidak pernah bisa dipisahkan dari yang namanya terang. Kemuliaan dan terang itu tidak bisa dipisahkan. Di mana ada kemuliaan, berarti di situ ada terang. Kalau Anda membaca satu kisah tentang orang Majus misalnya, atau Anda membaca satu kisah tentang gembala yang dijumpai oleh malaikat, maka ketika malaikat Tuhan menjumpai mereka, Alkitab menulis seperti ini, kemuliaan Tuhan meliputi mereka dan kemuliaan itu memancarkan sinar yang sedemikian kuat. Artinya apa? Kemuliaan itu sama dengan terang. Saudara, satu ayat yang saya ingin bacakan kepada saudara, ini poin pertama, hal yang penting saya rasa untuk saudara mengetahui. Yesaya 60 ayat yang pertama. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Anda amati, selalu kata kemuliaan diikuti dengan kata terang. Karena memang kemuliaan dan terang sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Berarti kesimpulannya, kalau dia Raja Kemuliaan, maka dia pun akan memancarkan terang. Hal yang menarik dari terang adalah seperti ini. Terang itu memiliki sifat selalu datangnya dari atas. Siang hari Anda melihat tiba-tiba semuanya terang. Kenapa? Ada cahaya matahari datangnya dari atas. Seandainya ruangan ini dimatikan, semuanya gelap. Dan ketika dinyalakan, maka akan ada terang. Dan di mana datangnya terang, Anda akan selalu lihat bahwa terang itu selalu dipasang di plafon dan bukan di lantai. Dalam zaman Alkitab, terang atau kaki dian itu ditaruh selalu di bagian atas. Maka terang ditaruh di atas kaki dian dan bukan di bawah kandang. Hampir Anda tidak pernah menjumpai lampu terang ditaruh di bawah, di lantai. Kecuali untuk alasan estetika, itu beda cerita. Tetapi fungsinya jelas bukan untuk menerangi kalau ditaruh di bawah. Jadi saudara-saudara, kalau kita bicara terang, selalu datangnya dari atas. Artinya apa? Kalau ada di antara kita yang hari ini datang, dan kita merasa hidup kita gelap. Kita merasa kita memasuki masa-masa yang kelam dalam hidup kita. Kita merasa bahwa hari-hari ini kita menjalani kehidupan yang sangat sulit. Kalau ada di antara saudara merasa bahwa kita mengalami kegagalan, kita mengalami frustasi, kita coba mencari jalan ke sana, kita mencoba cari jalan ke sini, tapi seolah-olah semuanya gelap, seolah-olah semuanya tertutup. Tapi saya berdoa, pesan firman Tuhan hari ini, Dia adalah Raja Kemuliaan. Dia sesungguhnya yang akan menerangi hati kita.
Banyak orang mengalami kekecewaan hari-hari ini. Mereka kecewa dengan bisnisnya, mereka kecewa dengan pekerjaannya, mereka kecewa dengan sakitnya, mereka kecewa di masa pandemi. Beberapa orang harus kehilangan orang yang mereka kasihi. Sehingga begitu banyak orang mengalami pahit dalam hidup. Kalau saya bicara kepahitan, kadang-kala tidak hanya kepahitan terhadap orang lain, kepahitan terhadap sesama, kadang-kala tidak selalu seperti itu. Ada orang-orang tertentu yang bahkan kepahitan dengan Tuhan. Mereka pahit dengan keadaan yang seolah-olah selalu bertentangan dengan apa yang dia inginkan. Ada satu tokoh di dalam Alkitab yang juga pahit dengan keadaan. Orang ini bahkan pahit juga dengan Tuhan. Orang ini bernama Naomi. Dia pergi ke Moab dengan begitu banyak kekayaan, dengan begitu banyak uang. Dia pergi ke Moab dengan suami dan anak-anak mereka. Tetapi ketika sampai di Moab, semuanya habis. Suaminya mati, kedua anaknya mati, semua kekayaannya habis di sana. Sehingga Naomi kembali dari Moab ke Bethlehem. Dan orang-orang ketika mengenal Naomi, mereka berkata, bukankah itu Naomi? Naomi yang mendengar namanya disebut langsung berkata, jangan panggil aku Naomi. Sebab aku tidak lagi Naomi, panggil saja aku Mara. Mara itu artinya pahit. Dan Naomi berkata seperti ini, sebab Tuhan melakukan hal yang pahit kepadaku. Aku pergi dengan membawa banyak, tapi aku pulang dengan tangan kosong. Sebab yang Maha Tinggi telah melakukan hal-hal yang pahit kepadaku. Saudara-saudara, banyak orang Kristen bahkan curiga dengan Tuhan. Mereka menyalahkan Tuhan untuk setiap situasi dan kondisi yang sepertinya tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Tapi hari ini percayalah, dia bukan bapamu yang jahat, dia bukan bapamu yang kejam, dia bukan bapamu yang seolah-olah mempermainkan hidup kita, mempermainkan nasib kita. Jangan pernah curiga dengan Tuhan, dia bapamu yang baik. Sebab dia adalah terang itu sendiri. Itu sebabnya kalau ada di antara Anda yang hari ini datang dengan kekecewaan, Anda datang dengan kepahitan, Anda datang dengan kemarahan, Anda datang dengan putus asa, Anda datang dengan merasa hidup ini kok begitu-begitu saja, hidup yang tidak berarti, hidup yang tidak berguna, Anda merasa hidup ini penuhi dengan banyak luka-luka hati. Saya sejujurnya mengatakan, hatimu sedang berada dalam kegelapan. Dan orang kalau gelap, satu hal yang dibutuhkan, terang, tidak ada yang lain. Ketika rumah Anda, listrik mati di malam hari, Anda akan melupakan makanan Anda. Anda akan melupakan dandanan penampilan Anda. Anda melupakan akan apapun juga. Sebab begitu lampu mati, semuanya gelap. Anda hanya butuh satu, terang. Anda sedang tampil cantik, Anda sedang berdandan di depan cermin misalnya, tiba-tiba lampu padam. Saya sangat yakin Anda sudah tidak peduli lagi dengan penampilan Anda. Anda hanya butuh satu, cari lilin. Anda hanya butuh satu, cari sumber terang. Orang dalam kegelapan yang dibutuhkan hanya terang, tidak ada yang lain. Maka kalau hari ini Anda datang dalam situasi hatimu sedang gelap, maka izinkan saya berkata kepada Anda, bukan secara kebetulan Anda datang dan Anda mendengar firman Tuhan hari ini. Sebab dia Bapamu yang baik ingin menerangi mata hati saudara. Dia tidak ingin kita hidup dalam keputusasaan terus menerus. Tuhan tidak ingin kita hidup dalam rasa frustasi. Saya masih ingat ketika dulu masih kecil, mungkin sebagian besar di antara Anda juga punya pengalaman yang sama. Kita suka menangkap kupu-kupu. Saya tidak tahu anak di zaman now apakah mengalami seperti yang kita alami. Kita tangkap kupu-kupu dan kalau waktu itu musim kupu-kupu banyak, maka kita akan ambil kantong plastik. Apakah pernah punya pengalaman yang sama? Kita ambil satu kupu, kita tangkap, kita masukkan ke kantong itu. Kita ambil lagi, masukkan ke kantong itu. Dan kemudian plastik ini biasanya kita tiup, kita isi angin. Lalu kemudian di ujungnya kita tali. Sehingga menggelembung seperti itu dengan kupu-kupu ada di dalamnya. Anda amati kupu-kupu itu. Apakah diam? Tidak.
kupu-kupu itu berusaha keluar daripada plastik yang menyelimuti dia. Cuma masalahnya adalah dia tidak bisa keluar. Dia mau tembus, dia mau tabrakkan, dia mau keluar, tapi tidak bisa keluar. Kenapa? Karena dia berada di ruang hampa. Kadangkala hidup kita seperti kupu-kupu itu. Kita pikir, saudara, itu adalah terang. Kita pikir itu adalah jawaban. Kita pikir itu bisa membebaskan. Banyak orang berpikir, kalau aku kaya, aku tentu akan bahagia. Kalau aku punya posisi tertentu, punya jabatan tertentu, tentu hidupku akan menyenangkan. Kalau aku bisa beli ini, bisa beli itu, maka hidupku akan jadi beda. Kalau aku kaya, istriku pasti mengasihi aku. Si istri berkata, seandainya aku ini cantik, suamiku pasti mengasihi aku. Dunia juga menawarkan terang. Tetapi itu persis seperti kupu-kupu ditaruh di kantong plastik. Dia rasa jawaban, tapi begitu dia mencoba untuk raih, dia tidak dapat apa-apa. Frustasilah akhirnya. Hanya Kristuslah sumber terang kita. Amin. Hal yang kedua, apa yang kita bisa pelajari dari Raja Kemuliaan? Kalau yang pertama, Raja Kemuliaan berbicara soal terang. Dan terang itu kiranya menerangi hati kita. Kristus lahir di dalam hati kita. Maka hal yang kedua, Raja Kemuliaan berbicara tentang kerendahan hati. Fakta bahwa benar Yesus lahir di kandang. Benar bahwa Yesus dibaringkan di palungan. Palungan adalah tempat makanan ternak. Adalah benar bahwa Yesus dibungkus dengan kain lampin. Adalah benar bahwa Yesus lahir di tengah-tengah situasi yang sangat-sangat sederhana. Tapi yang saya ingin beritahu kepada saudara seperti ini. Bahwa Yesus sebetulnya bukan mengajarkan tentang teologi kemiskinan. Tapi Yesus sedang mengajarkan arti sebuah kerendahan hati. Ingat, banyak orang berpikir apakah memang Yusuf dan Maria semiskin itu sehingga melahirkan di kandang, anaknya dibaringkan di dalam palungan, dibungkus dengan kain lampin yang sederhana. Yesus atau keluarganya, Yusuf Maria tidak semiskin itu. Ingat, Yusuf dan Maria mencoba cari penginapan. Artinya punya uang. Benar bahwa pasangan ini sederhana. Karena pekerjaannya tukang kayu. Sederhana. Tapi ingat, bukan berarti mereka tidak punya uang sama sekali. Ingat, mereka bukan berarti tidak bisa untuk menginap di penginapan dan melahirkan anaknya dengan cara yang layak. Hanya memang keadaan pada waktu itu memaksa mereka. Tidak ada pilihan. Karena semua penginapan telah penuh, karena waktu itu ada sensus penduduk. Sehingga karena semuanya sudah penuh, tidak ada tempat, maka diizinkanlah mereka melahirkan di sebuah kandang. Dibaringkan dalam palungan. Makanya Natal itu bukan simbol kemiskinan, tapi Natal adalah simbol kerendahan hati. Tuhan menjadi sama dengan manusia. Itu adalah kerendahan hati yang luar biasa. Dan Yesus memilih lahir di tengah-tengah keluarga yang sederhana. Itu adalah kerendahan hati yang luar biasa. Banyak orang bertanya, kalau memang dia adalah Raja Kemuliaan, Raja Damai yang dinubuatkan, kenapa dia tidak lahir di istana, tapi lahir di kandang domba? Kalau memang benar dia adalah Raja Kemuliaan, kenapa tidak dihadiri oleh tamu-tamu kebesaran daripada negara-negara lain, tetapi kenapa justru dihadiri gembala-gembala sederhana? Kalau memang benar dia Raja Kemuliaan, kenapa tidak diselimuti oleh kain ungu yang melambangkan kemewahan dan kebangsawanan, tetapi justru dibungkus dengan kain lampin? Kalau memang dia adalah Raja Kemuliaan, kalau memang dia adalah raja di atas segala raja, kenapa semuanya terlihat sedemikian sederhana? Tidak ada semaraknya sama sekali. Silent. Makanya lagu Natal Silent Night.
Kenapa sedemikian sunyi? Tidak ada gegap gempita. Seperti halnya ketika keluarga raja memberitahukan bahwa ada seorang bayi telah lahir. Itu semuanya menunjukkan bagaimana dia begitu rendah hati. Coba pikirkan ini. Bagaimana mungkin Tuhan mau jadi sama dengan manusia kalau bukan rendah hati? Bagaimana mungkin dia adalah pencipta, sang pencipta semesta. Pencipta yang besar, alam ini demikian besar dan penciptanya tentu jauh lebih besar dari yang diciptakan. Tapi sang pencipta mau meringkuk dalam rahim perempuan biasa. Dia adalah sang pencipta, penasehat ajaib, tapi mau diasuh oleh manusia, Yusuf dan Maria. Dia maha kuasa, tapi dia mau jadi bayi yang seolah tidak berdaya. Saudara-saudara, apa ada kata yang lebih tepat untuk menunjukkan bahwa sungguh Raja Kemuliaan adalah sosok yang rendah hati. Kalau kita mau meneladani Kristus di momen Natal ini, jadilah rendah hati. Rendah hati untuk menerima Yesus lahir dalam hati kita. Ada banyak orang masih mengikatkan diri dengan yang namanya kesombongan. Merasa tidak butuh Tuhan, merasa tidak butuh keselamatan, merasa dengan uangnya dia bisa menjalani hidup seperti yang dia mau dan dia inginkan. Percayalah, pada satu titik tertentu kita akan sadar, semua yang dari dunia ini tidak bisa buat apa-apa. Benar seperti apa kata Kristus, sebab di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Alkitab juga berkata, janganlah orang kaya mengandalkan kekayaannya. Janganlah orang bijak mengandalkan hikmatnya. Karena kekayaan daripada manusia itu sia-sia. Bahkan hikmat dari manusia itu juga sia-sia. Bukankah Salomo orang terkaya di sepanjang sejarah? Kekayaannya bahkan sulit untuk diprediksi dan sulit dihitung. Kalau Anda mendengar nama-nama orang kaya sekarang, Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg, Elon Musk, menurut sebuah penelitian, orang-orang kaya dunia saat ini, semua kekayaannya dijumlah dihitung, tetap tidak bisa mengungguli kekayaan Salomo. Orang yang sangat kaya, apakah dia hebat, apakah dia pintar, Salomo sangat pintar. Orang yang tidak pernah bisa menyamai hikmatnya Salomo. Tapi kalau Anda baca pengkhotbah, itu tulisan Salomo. Nadanya kesia-siaan, nadanya keputusasaan. Selalu Salomo berkata, ini pun usaha menjaring angin. Karena itu belajarlah rendah hati. Di luar Tuhan kita tidak bisa buat apa-apa. Di momen Natal ini kita diingatkan, kita butuh Tuhan. Kita butuh Sang Juru Selamat. Sebab kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Uang Anda tidak bisa menyelamatkan Anda. Posisi Anda tidak bisa menyelamatkan Anda. Hanya Yesus yang sanggup mengisi dan menyelamatkan hati kita semuanya. Miliki kerendahan hati untuk berkata, Tuhan, aku sangat terbatas. Miliki kerendahan hati untuk berkata, Tuhan, tanpa Engkau aku tidak bisa buat apa-apa. Pesan Natal yang ketiga tentang Raja Kemuliaan. Raja Kemuliaan itu tidak hanya tentang kerendahan hati. Lebih daripada rendah hati. Raja Kemuliaan bicara tentang mengosongkan diri. Buka Alkitab Anda di dalam Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua, mari kita membaca ayat yang kelima dan seterusnya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Menjadi sama dengan manusia dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Ada satu buku yang ada di rak perpustakaan saya dan
satu buku ini entah saya belinya kapan, tapi ada memang beberapa buku yang cukup menarik, ya seperti biografi, info-info yang menarik. Dan buku ini berjudul 100 Diktator dan Penguasa Paling Kejam dalam Sejarah. Saya juga heran kenapa dulu beli buku itu. Tapi isinya saudara adalah daftar orang-orang penguasa diktator yang sangat kejam. Dan ini memang menguasai sejarah. Salah satu nama diktator yang muncul adalah Herodes Agung. Herodes Agung adalah Raja Herodes yang seringkali kita baca dalam kisah Natal. Yang namanya juga tertulis dalam Alkitab. Ternyata masuk daftar satu di antara 100 penguasa paling kejam. Dan ada beberapa daftar sejarah tentang Herodes Agung. Kekejaman Herodes Agung seperti apa saja. Alkitab mencatat, dia memerintahkan membunuh bayi-bayi berusia 2 tahun. Itu kejamnya luar biasa. Sehingga pada waktu itu ada kegemparan hebat. Kalau bayi umur 2 tahun ke bawah, pasti mati. Ini raja gila, ini raja kejam. Kekejaman Herodes tidak hanya membunuh bayi berusia 2 tahun, tapi dia juga membunuh Aristobulus. Aristobulus adalah adik ipar daripada Raja Herodes. Kenapa dia bunuh? Karena Herodes takut orang-orang Yahudi mendukung adik iparnya itu. Dia takut orang-orang Yahudi hendak menjadikan adik iparnya menjadi raja. Makanya sebelum itu terjadi, adik iparnya itu dibunuh. Lalu kemudian Raja Herodes juga membunuh mertuanya sendiri. Karena curiga jangan-jangan mertuanya akan menggulingkan kerajaannya. Herodes juga membunuh istrinya sendiri dan membunuh kedua anaknya. Istrinya bernama Maryam dan itu dibunuh oleh Herodes. Kedua anaknya juga dibunuh karena curiga istri dan anaknya akan mengkudeta dia dan merebut tahta kerajaannya. Kesimpulan saya seperti ini. Demi mempertahankan kedudukannya sebagai raja, dia bunuh semua orang yang bisa jadi ancaman. Ini raja biasa, tapi soal kedudukan dipegang kuat. Yang lain harus mati supaya kerajaannya kokoh. Bandingkan Yesus sang raja kemuliaan. Dia bukan raja manusia, dia penguasa semesta. Dia raja di atas segala raja. Dia sudah memiliki segalanya. Tapi justru Alkitab di dalam Filipi menulis kesetaraan dengan Allah karena dia adalah raja di atas segala raja. Bukanlah milik yang harus dipertahankan. Melainkan dia telah mengosongkan dirinya. Mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia mengosongkan diri, ibu bapak, saudara semuanya. Minggu lalu kita dilayani oleh Pak Purnomo Agus, masihkah ingat? Dan dia menayangkan klip tentang anjingnya, anjing yang bandel, anjing yang nakal. Dan dia berpikir seandainya ada yang mau jadi anjing, maka dia bisa beritahu anjingnya yang bandel dan nakal itu. Tapi sebelum dikhotbahkan, sebetulnya beberapa waktu yang lalu saya juga memikirkan hal yang sama. Tapi ini bukan anjing. Saya memikirkan seperti ini. Ketika saya siang hari, saya masih ingat rumah kami itu ada foyer yang cukup tinggi. Jadi ketika masuk pertama ke ruang tamu, maka akan ada ruang foyer namanya. Dan itu cukup tinggi, bagian atas ini full kaca, saudara. Dan kebetulan ada satu burung gereja itu masuk ke ruang itu. Ketika masuk ke rumah dan kemudian ingin keluar daripada rumah saya, maka yang dilakukan oleh burung gereja ini adalah dia tentu saja cari yang namanya jalan keluar. Cuma masalahnya burung ini, saya heran saudara. Burung ini selalu menabrakkan dirinya ke kaca itu. Karena dia pikir sesuatu yang terlihat padahal ada pembatasnya berupa kaca. Tapi dia ngotot untuk tabrak. Jadi dengar suara tuk 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 brak, tuk
nabrak, dia coba berkali-kali untuk bisa keluar. Tapi tidak bisa, saudara. Saya bantu, karena saya orang yang baik. Saya ambil tongkat, bukan untuk memukul, tapi untuk menghalau, supaya burung itu turun ke bawah, karena pintu sudah saya buka sangat lebar. Harapan saya ayunkan tongkat itu, saya halau burung itu turun ke bawah dan dia nemu jalan keluar. Cuma masalahnya, burung is burung. Saya udah kasih tahu, turun Rung. Turun, ini pintu terbuka lebar. Tapi gak bisa dikasih tahu, saudara. Saya kasih tongkat supaya saya halau. Saya pikir burung itu mungkin curiga justru dengan saya. Saya jangan-jangan mau dibunuh. Maka dia terus menyembunyikan diri. Saya lepaskan tongkat, dia terus nabrakkan ke kaca. Gak selesai-selesai, saudara. Saya berpikir, seandainya ada yang mau jadi burung gereja, kan bisa kasih tahu, jalannya bukan sini. Kamu akan frustasi, kamu harus turun ke bawah, kamu akan bebas dan keluar. Cuma masalahnya siapa yang mau jadi burung gereja? Lah wong drama aja jadi burung pada gak mau, saudara. Mau dikasih sayap gini-gini? Gak mau, itu drama. Apalagi jadi benar-benar burung gereja, gak ada yang mau. Tapi Raja di atas segala raja, Raja kemuliaan, itu mau jadi sama dengan manusia. Sebab kalau dia tidak mau jadi sama dengan kita, tidak mau jadi sama dengan manusia, sangat sulit untuk kita bisa percaya kepada dia. Buktinya bangsa Israel saja gagal, saudara. Kita perlu juru selamat. Dan dia Raja kemuliaan telah mengosongkan dirinya. Apa yang kita bisa pelajari dari hal yang ketiga ini? Pesan Natal buat kita, biarlah kita meneladani Kristus. Kosongkan diri kita. Hidup bukan soal kita lagi, tapi hidup kita adalah soal kehendak Allah. Hidup kita bukan soal ego kita lagi, tapi hidup kita soal bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, saya berdoa 3 pesan Natal tentang Raja kemuliaan, sungguh itu menjadi berkat buat kita. Saya ringkas kembali. Hal yang pertama, dia Raja kemuliaan sekaligus terang. Kalau di antara Anda ada yang mata hati saudara gelap, suasana hatimu selalu diliputi dengan keputusasaan, rasa frustasi, dia datang untuk menerangi mata hatimu. Engkau akan pulang dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera Tuhan. Amin. Dan kemudian dia adalah Raja kemuliaan yang rendah hati. Bahkan dia mengosongkan diri. Hanya untuk apa? Menyelamatkan saudara. Dia menyelamatkan saya. Maukah kita menyambut akan kelahiran Yesus? Jangan terlalu sombong untuk kita menolak kelahiran Yesus di dalam hati kita. Selamat Natal, Tuhan memberkati kita semuanya.